Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayah dan bunda yang dirahmati Allah, agar majelis ini menjadi lebih berkah, marilah kita bersama-sama membacakan atau kita akan mendengarkan tilawah dari Ananda Faiz dari kelas 5 Abu Bakar. Kepada Ananda Faiz, Bapak persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, terima kasih jazakallah untuk Ananda Faiz yang sudah membacakan tilawah. Semoga dengan tilawah tadi Allah semakin memberkahi majelis kita ini secara virtual di SDIT Mentari Ilmu Karawang. Alhamdulillahirabbil alamin. Marhaban Ustadz Bendri. Baik, bismillah. Lagi kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Bendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marhaban Ustadz. Ya. Marhaban. Alhamdulillah, marhaban bik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ayah bunda semua. Ustadz kita sudah berada di tengah-tengah room kita hari ini. Saya merasa bangga sekali bisa menjadi moderator di kegiatan malam hari ini bersama Ustadz Bendri, salah satu tokoh yang luar biasa sekali. Insya Allah nanti ayah dan bunda kita bersama-sama dengan Ustadz Bendri kita akan mengupas segala beberapa permasalahan, apalagi di masa pandemi kita hari ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan ahlan wa sahlan Ustadz Bendri, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Ya, alhamdulillah. Perkenalkan saya Guntur Ustadz dari SDIT Mentari Ilmu Karawang yang insya Allah akan memandu kegiatan kajian parenting kita di malam hari ini. Ya, ayah dan bunda, sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu biodata Ustadz Bendri. Ya, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Biodata, nama Bendri Rahman, tempat tanggal lahir di Jakarta tahun 1983, alamat di Bangun Lapus, Cipayung, Jakarta Timur, Instagram atau Twitter @rajobendri, kemudian channel YouTube Langkah Kita, status menikah dengan 1 istri dan 5 anak, mempunyai motor yang begitu luar biasa, senyum, semangat dan tulus, serta yakin Allah mencintaimu meski kamu tak harapkan cinta. Pendidikan Ahad Al-Hikmah di Jakarta, kemudian FISIP di Universitas Indonesia, dan juga Ma'had Usman bin Affan di Jakarta. Aktivitas saat ini diantaranya ada mubalik, penggiat keayahan dan praktisi, parenting Islam, kemudian pendiri dan pembina Yayasan Langkah Kita, konselor keluarga dan pernikahan, penulis buku Faktor Men, yang dimana sudah terbit di www.faktormen.id. Kemudian dan juga menjadi narasumber di berbagai seminar, diskusi, serta sejumlah tayangan radio sosial. Ya, kita sapa kembali Ustadz Bendri. Alhamdulillah sudah hadir. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khair, insyaallah sehat. Betul ya Ustadz yang tadi saya bacakan terkait biodata Ustadz ya? Ya. Alhamdulillah. Kalau tidak salah saya mendengar ataupun menyaksikan beberapa kajian YouTube. Ada satu lagi makanan kesukaan Ustadz Bendri, yaitu gulai kepala kakak. Betul Ustadz? Dari mana itu informasinya? Ya, alhamdulillah. Ya benar. Kalau ya Ustadz langsung saja mungkin ya, karena kita dibatasi dengan waktu. Langsung saja mungkin waktu dan tempat saya serahkan kepada Ustadz. Baik. Jazakallah khairan katsir Ustaz Guntur dan juga ayah bunda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, yang saya muliakan, saya hormati Kepala Sekolah dari Sekolah Mentari Ilmu Sekolah Islam SDIT Mentari Ilmu Karawang, buat para staf guru, para pengajar yang hadir dalam forum online ini. Saya sangat mengapresiasi para guru, para pengajar yang di masa pandemi ini, selain mereka juga sibuk ya dalam rangka melaksanakan program pembelajaran anak-anak kita meski dari jauh bersama dengan ayah dan bunda di rumah. Mereka juga punya tanggung jawab dalam hal ini sebagai ayah dan bunda bagi putra-putri mereka di rumah masing-masing. Karena itu kita pun wajib mengapresiasi kerja keras para guru kita ini, seraya berdoa agar mereka diberikan keberkahan dan juga kesehatan lahir dan batin, serta kita semua pun juga seperti itu. Saya juga ingin menyapa ayah dan bunda semua yang malam ini hadir dalam kajian online kita di forum virtual kita. Terutama saya juga menyaksikan ada juga Ananda yang menyimak program kita kali ini. Saya ingin menyapa mereka seraya berdoa semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda melakukan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita bisa bersua via virtual karena pandemi belum usai dan kita terus berdoa agar segera berakhir pandemi ini sehingga kita bisa kembali berkumpul seperti biasanya. Namun di balik kesulitan kita beberapa bulan ini, kita wajib bersyukur Allah karuniakan kita banyak sekali kemudahan, dan ini bagian dari firman Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan, dan kita rasakan hari ini kemudahan yang diberikan oleh Allah lewat teknologi virtual, teknologi yang kita manfaatkan meski kita dari rumah, tetapi kita tetap terkoneksi walaupun kita berada di tempat masing-masing. Inilah salah satu nikmat di masa pandemi yang mungkin harus kita syukuri, wajib kita syukuri. Enggak kebayang kalau pandemi ini terjadi 30 tahun yang lalu saat belum ada teknologi kayak gadget dan yang lainnya. Kita akan merasakan berbulan-bulan di rumah, tentu rasa stres kuat ya, melanda kita. Ya, kalau kita di rumah ya paling hiburan cuma nonton TV aja ya, sampai hafal iklan kan begitu. Bagi yang punya pasangan, alhamdulillah ya ada hiburannya dengan pasangannya. Yang kasihan yang jomblo kan gitu, mau keluar rumah takut corona, di dalam rumah merana gitu. Tapi hari ini kita rasakan kita bisa terkoneksi meskipun berasal dari kediaman masing-masing, dan kita wajib syukuri. Ayah mulai melakukan Allah Subhanahu wa taala. Di mana masa pandemi yang kita lalui berbulan-bulan ini, semoga kita tetap memandang dari sisi hal yang positif. Kita tetap mensyukuri, bahkan ini momen yang wajib kita manfaatkan sebaik-baiknya. Khusus bagi ayah yang sibuk, momen ini adalah momen untuk membayar hutang-hutang pengasuhan yang mungkin saja lalai kita berikan saat anak masih kecil. Di mana anak-anak sejatinya butuh figur ayah, namun karena kesibukan ayahnya membuat anak-anak tidak mendapatkan yang namanya hak seorang ayah. Maka momen ini momen yang wajib kita manfaatkan. Kita berharap apa yang terjadi di masa pandemi ini akan jadi sesuatu yang dikenang anak sepanjang kehidupan mereka, atau yang dikenal dengan memorable moment. Apa itu memorable moment? Momen yang mengesankan, di mana anak-anak akan ya menceritakan peristiwa hari ini dengan antusias kepada anak cucu mereka, bahwa ada suatu tahun yang memang mencemaskan, mendebarkan, orang berbulan-bulan di rumah. Tapi bagi mereka ketika tua, ini momen yang mereka tak lupakan. Sebelum masa pandemi, mereka ketika ditanya ya, di mana ayahmu? Ya, jawabannya auah gelap. Karena ayah hadir pas gelap-gelap doang kan begitu. Sebelum matahari terbit dan setelah matahari terbenam. Ya, ayah semisal Batman gitu ya. Cuman bedanya nggak pakai sayap. Ya. Tapi ketika di masa pandemi, ayah hadir 24 jam. Dan itu membuat mereka merasakan kedekatan dengan ayah.
Dengan bunda pun seperti itu. Momen pandemi adalah momen untuk membuat para bunda juga melatih skill yang mendekatkan dan mengakrabkan dengan anak. Entah mungkin beres-beres di dapur bersama anak, menghias banyak hal, itulah yang dimanfaatkan. Maka manfaatkanlah momentum ini. Jangan sampai momentum yang namanya pandemi malah menjadi momentum yang traumatis bagi anak-anak. Sampai ada anak yang berdoa, ya Allah, segerakanlah wabah corona ini ya Allah. Bukan takut coronanya Allah, ya. Takut mamah ya Allah. Kalau corona bikin batuk pilek, kalau mamah bikin pusing, sakit kepala, muntah, mual-mual gitu. Karena mungkin mamanya ya memberikan rasa tidak nyaman kepada anak semasa pandemi. Jadi anak-anak justru ada yang merasa khawatir dengan masa pandemi ini karena aduh pagi-pagi nih mamah nih, kan begitu. Tapi alhamdulillah kita bersyukur, dan dengan momen ini kita semakin lekat, ayah dan anak, bunda dan anak semakin dekat. Walaupun mungkin terasa berat apa yang bunda dan ayah rasakan dengan pengajaran di rumah, sejatinya sesuatu yang berat. Dan kalau kita berbicara tentang tugas yang berat ini, saya teringat satu ayat dalam Al-Quran. Ketika baginda Nabi SAW juga baru pertama kali merasakan beban berat ketika mendapatkan tugas kenabian, di mana Allah menyapa dengan panggilan ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Panggilan ini seolah-olah adalah sebuah bentuk dari sapaan Allah kepada Nabi yang selama ini mungkin berada di zona nyamannya, disebut zona berselimut. Jadi dipanggil dengan panggilan ya ayyuhal muzammil, hai orang berselimut. Ya, di ayat kelimanya Allah mengatakan qumil laila illa qalila. Ya, bangunlah di tengah di ayat kelimanya inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kami akan berikan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat, qaulan tsaqila. Makna perkataan yang berat dalam ayat ini adalah di mana Rasul mendapatkan tugas untuk berdakwah dan itu memberikan dampak berat bagi kehidupan Rasul. Di mana Rasul pasti kehidupannya ya kurang istirahatnya, resiko dibully, dicaci maki, bahkan yang paling ekstrim dibunuh oleh karangan kafir Quraisy. Disinilah masa berat Rasul. Nah uniknya apa yang dialami Rasul dengan situasi yang berat ini, maka Rasul diberikan sebuah kekuatan, sumber kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan sumber kekuatan ini Rasul bisa melaksanakan beban berat ini. Apa yang Rasul lakukan sebagaimana perintah Allah, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Bangunlah di tengah malam, itu perintah pertama, warattilil qur'ana tartila, dan baca Al-Qur'an dengan tartil. Ternyata ayat ini memberikan sebuah solusi bahwa apa yang dialami Rasul berat, tapi diberikan kekuatan untuk mampu mengangkatnya dengan dua amalan. Di mana dua amalan ini adalah amalan wajib Nabi untuk menguatkan dirinya menghadapi masa-masa sulit. Apa? Bangun di tengah malam dan membaca Quran dengan tartil. Masya Allah, dari ayat ini kita bisa mendapatkan inspirasi khususnya para bunda dan ayah, bahwa ketika kita merasakan beratnya situasi di masa pandemi ini, maka kita mendapatkan solusinya, dan ini solusi utama dan mutlak, bahwa kita harus memanfaatkan untuk rajin bangun di tengah malam, dan kedua tilawatil Quran. Kenapa demikian? Karena hanya Allah yang menguatkan kita di masa pandemi ini agar hati kita terjaga untuk selalu bahagia, untuk selalu merasakan sakinah. Karena sakinah yang kita harapkan itu adalah hak Allah untuk menurunkannya. Sesuai dengan surat Al-Fat ayat 4, walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, adalah Allah menurunkan sakinah, hati yang tenang, kepada hati orang-orang yang beriman. Dengan kata lain, apa yang dia alami dalam hal ini oleh Rasulullah ketika menghadapi ujian berat, diberikan kekuatan dengan dekat-dekat kepada Allah dengan dua amalan. Maka ini jadi bahan evaluasi buat kita semua. Jangan sampai di masa pandemi ini menghadapi permasalahan anak sedemikian beratnya, kita hanya membahas urusan teknis. Boleh kita belajar ilmu psikologi, boleh kita belajar tentang ilmu komunikasi, namun bukan itu prioritas pertama. Prioritas pertama adalah dekati Allah, kuatkan diri agar kita rajin ibadahnya, terutama antara sholat dan tilawatil Quran. Inilah yang sejatinya disebut protokol pengajaran era pandemi. Dan sekolah wajib membuat ini.
di antara tugas sekolah selain juga membantu sosialisasi protokol kesehatan yang sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan baru, new normal, mulai dari kita memakai masker, memakai misalnya mencuci tangan, kemudian kita misalnya menjaga jarak, itu adalah protokol kesehatan. Tapi inilah salah satu yang mungkin menjadi permasalahan. Kita lupa ada protokol pengajaran. Misalnya apa? Dengan bunda di rumah, pastikan bunda menjaga yang namanya kebersihan hati dengan beberapa yang dianjurkan. Mulai dari yang pertama ya, yang itu menjaga spiritualitas. Ya pastikan misalnya bunda ya sebelum mengajar anak sudah wudhu. Pastikan bunda kalau perlu mandi, karena wudhu itu menghapus emosi kecil yang negatif, sementara mandi menghapus emosi besar negatif. Maka bunda yang pagi-pagi suka ngomel-ngomel mungkin karena belum mandi, sebagian besar begitu. Makanya kenapa perlu bikin protokol pengajaran, bunda mandi dulu. Saya aja kalau ngeliat istri saya udah ngegas, saya langsung kesimpulan belum mandi ya Mi. Kenapa? Emang begitu. Karena ketika dulu di masa Rasulullah, setiap Rasul habis pulang safar, di mana Rasul punya kebiasaan dengan sahabat supaya bisa menghadapi anak istri di rumah dengan emosi positif, maka sebelum sampai rumah Rasul memberikan kewajiban kepada para sahabat untuk mandi di pemandian umum. Ya, para ulama ketika membahas tentang sunnah mandi sebelum sampai rumah di pemandian umum menganggap ini adalah bagian untuk menjaga supaya emosi negatif sepanjang perjalanan yang lelah, ya, bagaimana perjalanan jauh itu luruh dengan air yang pada saat dia mandi, sehingga pada saat dia berpakaian yang lebih baru, berpakaian wangi, kemudian sudah segar menghadapi anak istri itu dia lebih mampu untuk melakukannya. Maka mandi adalah disunahkan untuk menjaga agar kualitas emosi positif. Ya, ini yang mungkin nggak ada dalam protokol pengajaran. Jangan bunda ngajar yang penting adalah kontennya. Padahal kesiapan emosi penting, salah satunya mulai dari pastikan bunda sudah sholat ya 2 rakaat, menjaga wudhu, terus mandi ya, kemudian misalnya ya berzikir maksurat atau tilawah Quran misalnya 2 halaman, itu adalah bagian protokol pengajaran. Nah ini adalah sesuatu yang mau tidak mau harus dibikin sebagai sebuah SOP, bahwa tidak mungkin kita bisa menjaga hati agar bersih bagi anak-anak kita kalau kita sendiri tidak meminta kebersihan hati ini dari pemilik hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah supaya kita menjaga supaya hati ini selalu bersih. Jadi rutinkan itu. Nah, kalau secara spiritual kita sudah bagus, kita sudah menjalankannya, namun secara teknis tidak boleh juga diabaikan. Karena ketika secara teknis diabaikan, ada kalanya akhirnya pertahanan kita jebol. Apa pertahanan jebol? Karena terlalu lelah. Lelah di sini karena ketidakmampuan kita memanage waktu. Ada hadis yang disampaikan oleh ya dalam ini Rasulullah SAW ya yang sangat simpel untuk memberikan sebuah gambaran bagaimana hidup itu harus dinamis. Apa kata Rasulullah? Sa'atan, hidup itu dinamis, sa'ah, harus banyak aktivitas yang berganti. Ya, jangan jumut itu aja. Bosan, capek, pastinya stres. Makanya bunda pun yang selama ini jadi garda terdepan, mohon maaf saya harus menyapa bunda dan saya apresiasi bunda ini sebagai salah satu bintang di era kekinian, selain juga para perawat, ya bunda juga menjaga bagaimana ya selain guru juga hak-hak anak dalam masa pendidikan ini. Acung jempol lah untuk bunda. Nah salah satunya bunda harus paham betul bahwa bunda juga punya hak untuk punya emosi positif. Ya, dimulai dari yang pertama 4 waktu yang dimiliki bunda. 1, bunda berhak punya me time. Ya, me time bukan waktu makan mie, ya, itu diomelin sama istri saya. Saya pernah mengartikan me time itu waktu makan mie. Ya, makan mie terus diomelin gitu. Me time ada waktu menyendiri. Waktu kita bisa menyerap emosi positif, energi positif dari langit, bisa bersenang-senang dengan kesenangan yang dibolehkan. Silakan, boleh kita negosiasi sama suami, Mas, Senin sampai Jumat kan aku ngajar, boleh nggak? Sabtu aku mau istirahat, aku pengen ya
Ya, dalam hal ini mendapat bisa membaca buku, bisa membangun kesenangan ya. Karena kan banyak ibu-ibu yang mohon maaf ya selama masa pandemi ini kan kehidupannya mulai berubah terutama waktu pagi. Kadang bangun tidur ngelihat WA dari guru tuh udah horor banget, ya Allah bunda hari ini mata pelajarannya 1, 2, ya Allah guru kan cuma ngasih tugas, capek bunda. Dulu mah sebelum pandemi bunda-bunda merasa nyaman ya enggak? Bunda-bunda sebelum pandemi ya siapin anak sekolah, mengantarin anak ke sekolah, suami berangkat kerja, bunda bisa pulang ke rumah sambil nonton drama Korea atau sinetron ya di Indosiar yang ada lagunya Rosa, Aku Menangis. Ternyata sekarang kejadian bundanya menangis kan itu ya, menginspirasi sekali itu sinetron. Jadi ada bunda dulu bisa merasakan itu. Sekarang susah ya. Dulu sering nge-mall, sekarang sering ngemil. Bedanya beda. Kalau nge-mall ya menyehatkan, dalam hal ini ngemil menambah bobot. Nah, ini juga menjadi masalah bagi sebagian bunda. Nah, karena itu bunda waktu untuk me time-nya penting. Bunda boleh minta untuk melakukan kesenangan dan itu dibolehkan. Tahan Rasulullah pun melakukan ini, para istri Rasul juga melakukan ini. Jadi suami ya mudah-mudahan yang menyimak ini bisa memberikan itu. Setiap kita punya waktu untuk ya mengistirahatkan diri. Ya untuk menyerap emosi positif dan sebaik-baiknya me time adalah menghabiskan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tilawah Quran yang banyak, sholat tahajud, saduha dan semisalnya. Yang kedua, bunda berhak punya couple time. Bunda minta sama suami, Mas, sebenarnya kita ini kan masih partner ya Mas, masih pasangan. Aku tuh butuh berdua, mohon maaf bukan sekedar merangka hubungan jima suami istri, bukan. Tapi butuhnya suami istri saling menguatkan. Bunda butuh ya kesehatan mentalnya diberikan, salah satunya Bunda mendapatkan haknya untuk banyak bicara. Ya, karena bunda punya hak untuk bicara dan bagian kesehatan mental seorang wanita kan bicara. Ya, itu sebab riset sudah mengatakan wanita yang sehat jiwanya butuh 20.000 kata per hari. Itu wanita kalau sehat butuh keluar 20.000 kata per hari. Makanya kalau mau aman ya, para suami nikahi penyiar radio ya, atau MC. Nah, itu ibu-ibu tuh sehat tuh. Makanya kalau kajian kayak gini tuh MC-nya jangan bapak-bapak, jangan Ustadz Guntur harusnya tuh. Harusnya ibu-ibu, kan ibu-ibu butuh ngomong. Kadang ada suami tuh yang nggak mengerti. Ibu butuh bicara. Nah, ketika ibu-ibu nggak bicara banyak mentalnya, maka hati itu mau nggak mau keruh, kesel. Ya, makanya ini juga nasihat, mudah-mudahan bapak-bapak dengar nih. Sejatinya tidak ada wanita yang pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Jadi kalau ada istri udah diam, itu masalah itu. Perhatikan para suami. Ya jangan GR, istri gua menjalankan sunnah, banyak diamnya. Bukan diam itu udah nahan beban batin itu. Apalagi kalau ngomongnya patah-patah itu. Mah, udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Nah udah tuh, kalau udah ngomongnya ngegas gitu, udah ada jaga diri itu para suami ya. Buru-buru ya, usap punggungnya pakai 100 ribuan segepok. Insya Allah tuh nyaman tuh suami istri. Nah, pastikan istri sehat dan Rasulullah SAW melakukan ini. Salah satu cara Rasulullah menjaga mentalnya istrinya setiap malam memberikan salah satu sunnah yang mungkin para suami abaikan. Saya juga lalai dalam hal ini. Yaitu ketika Rasulullah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, berkata Abdullah bin Abbas sesuai pengakuannya ketika menginap di rumah bibinya yaitu Maimunah. Maimunah ini istri Rasulullah. Apa kata Abdullah bin Abbas? Bitu indah khalati Maimunah. Saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yatahadats ma'a ahlihi tsumma raqada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Jadi Rasulullah tuh punya kebiasaan ngobrol sama istri baru tidur. Nah, ini penting. Kenapa? Karena seorang wanita menentukan betul kualitas dari kesehatan anak-anak mentalnya. Ini suami mungkin harus ingat bahwa happy mom, happy children, happy wife, happy life. Kalau ibu dalam hal ini banyak stresnya, emosinya nular ke anak. Emosi ibu itu sangat mempengaruhi emosi anak. Kalau anak sudah emosi, pasti nular juga ke bapak. Jadi rumah itu akhirnya emosional. Maka pusat emosi itu ada di ibu. Maka dalam Quran surat Al-A'raf ayat 58, Allah berfirman, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, dan tanah yang baik akan mengeluarkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah jika baik akan keluar dari tanaman yang baik. Siapa yang dimaksud tanah di sini?
Tanah di sini maksud sini adalah ibu. Ibu diibaratkan tanah seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum hathul lakum. Istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Jadi di Al-Baqarah disebut harf. Harf itu tanah ladang, kalau Al-A'raf 58 balad. Balad itu lebih luas. Kenapa ibu ibaratkan tanah? Karena ibulah yang mempengaruhi nanti kondisi dari apa yang keluar darinya itu tanaman, itu anak-anaknya. Maka kalau ibu stres, depresi, tertekan, itu bahaya. Makanya ini pentingnya suami ya di masa pandemi ini benar-benar kalau bisa berikan kejutan buat istri ya. Istri lagi tidur, cek ya keranjang belanja online-nya, kan lihat tuh di Shopee gitu ya. Lihat tuh begitu mau dibayarin ada 99 item, nggak jadi deh. Ternyata banyak banget di keranjangnya, nggak jadi. Besok-besok aja gitu ya. Atau minimal kasih kejutan gitu ya, genggam tangannya sambil nyelepin logam mulia yang 10 gram. Cukup 10 gram aja nyelipin ya. Itu juga bikin istri senang ya. Kalau nggak bisa secara materi gimana Ustadz? Ini aja lagi empot-empotan kita untuk menyesuaikan. Saya aja ngirit-ngirit ya, pagi minum Energin sereal, siang makan Oki jelly drink penunda lapar gitu, malam minum promah. Saking iritnya Ustadz. Ya saya ya kalau pingsan ada BPJS untungnya gitu ya. Jadi ada ya gimana mau ngasih bini kalau begitu. Nah kalau secara materi kita nggak mampu memberi istri untuk membuat istri bahagia, minimal secara batin. Secara batin ini penting suami ini, bahwa seorang wanita dia akan memaafkan, memaklumi ketika suami tidak mampu memberikan nafkah lahir, tapi batin yang puas, kenyang. Bahwa wanita butuh 5 dari suaminya. 1 dipahami, 2 dihargai, 3 dicintai, 4 merasa aman, 5 merasa bernilai. Para suami harus paham bahwa 1 wanita dipahami. Inilah yang praktikkan Rasul. Ketika istrinya cemburu, dapat kiriman makanan, disebutkan dalam riwayat Aisyah Ummul Mukminin dapatkan kiriman makanan dari siapa? Dari Ummu Salamah. Ya, salah satu sahabiah, yaitu tak lain istri Rasulullah SAW, dan Aisyah tidak terima, karena maksudnya terima, dia cemburu karena saat itu baginda Nabi ada di rumahnya, dan Aisyah berpikir layaknya wanita-wanita yang punya pendirian gitu. Di rumah saya suami wajib makan masakan saya gitu. Tidak terima delivery order kan gitu ya. Ini harusnya ibu-ibu begitu dia. Tidak boleh terima delivery order ya, suami di rumahku wajib kamu makan masakan aku. Nih Mas, ya Indomie sekardus ya, mau rasa apa? Rasanya bisa ganti ya. Soto cakalang ada, lamongan ada, rendang ada. Cuman 1 paket dalam bentuk mie instan. Nah, Aisyah begitu kira-kira, dia nggak terima. Begitu dapat kiriman makanan, dari mana? Dari Ummu Salamah, dia bawa makanan itu ke hadapan Rasul, dan saat itu Rasulullah sedang bersama tamu-tamunya dan sahabat yang lain. Apa lakukan Aisyah? Dia banting piring di depan Rasulullah. Perang. Disinilah hebatnya Rasul, lelaki terbaik yang memang harus jadi teladan buat saya dan para ayah. Hari ini dan kemarin kita memperingati Maulid Nabi, harusnya kita belajar itu. Bayangkan seorang laki-laki di hadapan teman-temannya sedang ada istrinya membanting piring. Ini jangan jadi dalil buat ibu-ibu yang mencoba-coba di rumah. Don't try this at home. Ya, khawatir piringnya susah lagi belinya. Ya, apalagi banting Tupperware, nyesek nih, jangan. Ya, Tupperware sekarang langka soalnya Bu, apalagi warna ungu. Ya, istri saya kemarin susah nyarinya. Jadi, kemarin jangan coba-coba dibanting itu. Apa di sini Rasul mengajarkan? Namanya menamai perasaan. Alih-alih Rasul memarahi dengan kalimat kamu tuh bikin malu, tidak. Rasul mengatakan gorrot ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Ini membuat istri merasa tahu aja. Ya, bukan dimarahi. Makanya menjaga hati ini penting. Setelah spiritualitas dijaga, tapi ada kalanya kita mungkin dalam hal ini mungkin hilaf ya. Seorang suami bukan menambah beban. Ada suami yang istrinya misalnya pagi-pagi ngegas. Mama kan udah bilangin berkali-kali sama kamu, jangan nambah kisru dengan ngomelin istri. Mama, Mama tahu diri dong, nggak boleh gitu sama anak. Jangan. Itu malah bikin istri abis itu marah. Ntar malam tidur di teras sama kucing, ntar suami itu. Susah. Ya, akhirnya apa? Bikin ribut. Yang benar suami itu menjalankan apa kata Rasulullah, menamai perasaan. Jadi bilang gitu, nak, mama lagi capek, nak.
nak bantu mama ya nak, mama lagi banyak pikiran. Jadi peka gitu, paham. Ya, apalagi kalau istri di dapur ya sudah terdengar orkestra antara sendok beradu sama piring, piring beradu sama panci, itu jangan dipikir suami istri lagi praktek seni musik itu ya luar biasa kamu seni musikalitas kamu antara piring, wajan sama penggorengan sama panci beradu jadi musik yang indah. Ini istri lagi marah. Ya kalau dengar kayak gitu, buru-buru kita ambil alih pekerjaan dah biar aku aja nyuci piring. Ya biar aku aja. Kenapa? Karena memahami itu penting. Yang kedua, wanita butuh dihargai. Saat ini kita tahu tidak semua ibu-ibu memang siap mengajar, tapi bukan berarti kita jatuhkan harga dirinya. Ya, buat para suami ini kenapa? Ya ibu-ibu nih suaminya seret sebentar ibu, Pak dengerin bentar Pak. Ustadz lagi ngomong gitu ya, jangan kemana-mana Pak. Ya siapin kopi kau perlu. Ya ini saya lagi ngomong sama suami, karena sebagian besar pembelajaran jarak jauh ini salah satu yang paling ini adalah ibu-ibu nih. Jadi bapak-bapak tuh harus tahu. Ya tarik sebentar Bu, ya nanti kasih hadiah Pak, habis ini kasih kejutan deh. Nah salah satunya begitu. Seorang suami harus memahami istri itu jalan dihargai. Jangan membandingkan dengan guru yang memang sudah hebat. Jangan bilang gini, alah kamu baru anak 3 aja udah protes. Gue anak 3 tuh guru ngajar 30. Gak ada yang kayak kamu. Ngomel pagi-pagi. No. Bukan begitu. Ini mah menambah ribut lagi. Betul bahwa guru itu ngajar dan hebat dan kita nggak ragukan. Tapi membandingkan dengan istri di rumah juga nggak fair. Kenapa? Satu, guru ngajar di sekolah dia fokus, nggak ada urusan lain. Memang dia datang niat sekolah. Kalau istri ngajar, ya dalam hal ini dia sambil mikirin, ya Allah habis ini jemuran belum diangkat lagi, mana laundry numpuk, belum setrikaannya lagi. Oh iya ada yang mesen ya cilok belum dipaketin lagi. Oh iya ini loh belum nyuci piring lagi. Iya masak apa hari ini ya? Mana belum ada. Nah banyak yang dipikirkan. Jadi tidak mengatakan bahwa wah kamu gitu aja, tidak. Yang kedua, guru di sekolah ketika ngajar dengan konsepnya memang dia luar biasa, karena salah satunya kita apresiasi guru itu ya meskipun ngajar 30 dia seragam anaknya. Anak kelas 3 semua, kelas 4 semua. Kalau istri kadang ngajar dari mulai TK sampai SMA. Ibu-ibu ada yang cuma lulusan SD, nggak bantuin anaknya lulusan SMA. Di situ ibu harus belajar maksa tuh rumus kalkulus, rumus Pitagoras. Padahal dia biasanya pita kembang, nih Pitagoras, bingung juga dia. Kan bingung, mikir gimana caranya nih. Nah, jadi wajib kita bilang ya, jangan disamakan. Yang ketiga, guru lengkap fasilitasnya kalau di sekolah. Dia mau ngajar ini ada krayonnya, ada pulpennya, ada yang namanya pensilnya. Ada kertas gambarnya, ada kertas berwarnanya, ada bola, ada karet. Kadang istri, dan saya ngelihat kayak istri saya deh, kadang nggak seperti itu, guru ngirim, begitu tahu, aduh mana nggak ada krayon lagi, akhirnya ngorbanin deh lipstick yang baru dibeli di Wardah itu, yang sekali patah, nyesel banget, ya Allah mana mahal banget gitu ya, dan itu bisa jadi ibu-ibu lakukan dalam hal ini. Nah, kenapa ini penting? Sehingga suami alih-alih memarahi cukup mengatakan apapun usaha istri, para ibu itu cukup kita bilang makasih ya sayang. Masya Allah, ya makasih, dia butuh makasih. Yang ketiga, wanita butuh dicintai. Mengapa wanita butuh tatapan mesra? Dia butuh kalimat auditori ya di telinganya, kalimat cinta. Riset mengatakan wanita butuh kalimat cinta minimal 4 kali dalam sehari. Itu para bapak-bapak harus paham tuh 4 kali ya. Tapi jangan dirapel malam-malam, ada suami dirapel malam-malam, I love you, I love you, I love you, I love you. Sudah 4 ya mah, ya seharian udah full tuh. Ya ini membuat istri stres. Ada yang dirapel seminggu lagi 4 kali 7 28. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Nanti pekan depan lagi ya. Ini sudah aku rapel malam. Enggak begitu. Istri itu harus ada jedanya. Berikutnya wanita butuh merasa aman ya, jangan dicubit, jangan dibentak. Berikut dia merasa bernilai. Nah, salah satunya dia butuh yang namanya aktualisasi diri. Jadi couple time itu memanfaatkan, memberikan hak pasangan. Berikutnya family time. Seorang ibu butuh merasakan kebersamaan bersama pasangan dengan anak.
Di situ dia ingin merasakan kegembiraan bersama, makan bersama, olahraga bersama. Yang terakhir, wanita butuh namanya social time. Social time ini yang sekarang ibu-ibu rasakan nih. Alhamdulillah bisa ikut kajian online, alhamdulillah bisa ikut reunian. Itu butuh, karena ketika kita bisa maksimalkan 4 waktu ini, maka kita minimal hidupnya nggak jumut. Awal dari sebagian besar kita ini stres, tertekan, hati keruh, salah satunya adalah hidup yang jumut. Nah, karena itulah kenapa sumber yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mulai dari diri kita. Diri kita lah pertama, karena kalau ibunya happy, anaknya happy, insya Allah happy mom, happy children. Kenapa? Ini yang kita butuhkan. Nah, disinilah akhirnya para suami memahami, oh ya gitu. Kenapa? Karena di masa pandemi ini masa yang memang kita maksimalkan banget untuk mengembalikan kembali fungsi rumah. Rumah itu harus kita jadikan sebagai tempat yang paling nyaman. Dan itu ya salah satunya kita sering mendengar istilah baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi kita lupa apa sih ciri-ciri baiti jannati. Bahwa bahkan baiti jannati ini mungkin nggak hadir dalam kehidupan kita. Pada baiti jannati ini ada satu ayat yang memberi indikasi, sudahkah rumah kita di rumah surga. Ayatnya surat Abasa 38 dan 39. Apa kata Allah? Wujuhu yawma idzim musfirah, dahikatu mustabsyirah. Wajah mereka di hari itu berseri-seri, ketawa bergembira ria. Indikator bahwa rumah itu rumah surga, kata Allah, wajahnya berseri-seri, ketawa bergembira ria. Maka perhatikan, hari ini ada katawa di dalam rumah kita. Ketika tawa ini tidak ada dalam rumah, maka rumah tidak lagi menjadi rumah surga. Alih-alih rumah surga, kita khawatir jadi rumah neraka, baitinari. Di mana rumah neraka cirinya penghuninya suka teriak-teriak. Kata Allah dalam surat Fussilat Fatir 35, hum yastarihuna fiha. Penduduk neraka suka berteriak-teriak di dalamnya. Jadi kalau rumah itu sudah saling teriak, menyalakan, air mata keluar, itu suasana neraka. Kita wajib pastikan pertama membangun rumah surga. Salah satunya pastikan ada tawa hari ini. Ya, jadi tawa adalah kebutuhan untuk memastikan rumah kita rumah surga. Yang kedua, tawa adalah cara untuk membuat program pemerintah stay at home bisa berjalan. Kita dipaksa untuk lebih sering di rumah daripada keluar. Tapi kalau nggak ada tawa, anak-anak kita pasti lebih banyak di luar. Anak-anak remaja apalagi. Bagi anak remaja, tawa itu udah kayak NKRI, harga mati. Nggak bisa, kalau nggak diberikan oleh orang tuanya, dia cari tuh di tongkrongan, dia cari di gadget, dia cari di mall, dia cari kafe. Padahal dilarang berkerumun, sengaja nongkrong. Kenapa? Nggak bisa ketawa di rumah. Nggak bisa ketawa. Kadang ada bapak yang mungkin ini salah satu yang harus dibantu para ayah. Ada bapak yang kaku kayak kena kering katanya. Nggak bisa ketawa sama bapak. Duduk di meja makan serius banget. Ada yang nanya sama anak, pertanyaan berat banget. Nah, menurut kamu inflasi ekonomi berapa persen? Berat banget ya, Masya Allah, nanya inflasi lagi. Sri Mulyani aja belum tentu bisa jawab. Ini bapak yang nanya ke anak TK, anak SD. Itu anak tekan, itu masih mending. Ada bapak yang mentang-mentang ustadz saking seriusnya, anak baru duduk keluar ayat, kan stres. Nah, ingat Allah berfirman Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, kata anak, ya diruqyah kan. Udah kayak jin iprit gue nih, apa-apa asap ngebul nih. Karena kita lupa bahwa adab dalam Al-Quran jangan menyampaikan di saat yang tidak tepat. Kalau enggak nanti kita malah merendahkan Al-Quran. Itu nasihat dari Abdullah bin Mubarak. Jadi betapa kita harus betul-betul ya menjaga betul adabnya. Salah satunya tadi ya benar-benar bisa bangun tawa. Jangan tegang, anak mikir gue kayak tinggal di Korea Utara. Nih papa jangan-jangan Kim Jong Un lagi nyamar nih, kan gitu. Nah ini penting. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita harus banyak ketawa? Nah, ingat, banyak ketawa ini bukan berarti berlebihan ya. Sesuatu keberlebihan pasti masalah. Intinya ada ketawa di rumah. Yang ketiga adalah ketawa adalah akan membantu mau keluarnya hormon happiness. Hormon happiness itu hormon kebahagiaan. Ada oksitosin, ada dopamin, ada serotonin, ada endorfin. Kalau ini keluar akan membangkitkan antibodi dalam tubuh. Antibodi itu yang akan membantu supaya kita sehat. Ketika agenda pemerintah dalam hal ini membantu supaya sehat, harus dibarengi dengan kemampuan untuk menjaga di keluarga itu adanya tawa. Kalau nggak ada tawa, itulah awal dari banyak di dalam keluarga sakit. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Kenapa harus ketawa? Karena ketawa adalah dalam rangka membantu proses pembelajaran. Otak manusia itu ada bagian berpikir yang namanya otak mamalia, terdiri jadi dua. Ada namanya korteks, ada nama limbix. Limbix kalau tertekan, maka akan menutup jalur informasi menuju korteks sehingga nggak bisa berpikir. Tapi kalau limbix terbuka karena bahagia, maka saluran informasi dari limbix ke korteks terbuka kayak pipa paralon, akan masuk informasi. Nah, inilah mengapa kan salah satu yang dibangun di dalam rumah itu adalah mampu menciptakan tawa, dan sumber tawa pertama dimulai dari istri. Itu dari tanggung jawab seorang suami. Istri pastikan bahagia. Tadi salah satu peran suami di malam hari ya, banyakin ngobrol. Salah satu peran suami adalah TPS, tempat pembuangan sampah emosi. Ya, kalau malam-malam itu banyakin ngobrol. Ya, jangan sampai sebelum mau tidur malah cek WA dulu, mention Eagle, skor bola, malah ini. Ya, istrinya malah dianggurin. Ya, kenapa istri ya lebih senang buah apel daripada anggur? Karena lebih senang diapelin daripada dianggurin kan gitu. Nah, itu wanita harus seperti itu. Nah, ketika pagi hari, bantulah istri melakukan transition time. Bagaimana istri agar tidak langsung mengajar, dia butuh namanya mood booster. Mood booster itu dimulai dari pagi dia mempersiapkan jeda. Jangan bangun tidur langsung dengan seberangkan tugas. Salah satunya bagi tugas membangunkan anak, tugas bapak. Nah, sementara tugas istri setelah dia sholat, dia mempersiapkan diri dengan mood boosternya, entah ngopi dulu, entah dia senam dulu, silakan. Tapi bapak membangunkan, dan ini sesuai dengan riset dari Dr. Adnan Baharith, bahwa Dr. Adnan Baharith mengatakan bahwa anak yang di pagi hari dibangunkan oleh ayah ternyata lebih berprestasi dibandingkan jika dibangunkan oleh ibu. Jadi itu salah satunya. Ya, kenapa? Karena anak butuh proyeksi tokoh. Kalau bangunkan adalah figur ayah, maka anak akan seperti ayah tuh, yang produktif, bersaing, kompetitif, seperti itu. Tapi kalau anak bangunkan adalah ibu, ya, walaupun ibunya bekerja, kan anak taunya dona ibu cuman ya sumur, kasur, dapur, Carrefour. Ya, tapi sekarang kita boykot ya karena produk Prancis ya. Jadi cuman sumur, kasur, dapur, enggak ke Carrefour ya. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi anak betapa akhirnya merasakan ya bisa yang mendapatkan rasa bahagia ketika bangun oleh ayah. Jadi mulai besok nih serah terima Bu, Bunda jabat tang suami, Pak. Ya, besok bangunkan ya. Ya ternyata bapaknya bangun kesiangan, susah juga. Ya, bapaknya harus bangunkan. Yang kedua, ya, tugas ayah di pagi hari adalah juga membangun mood booster anak, dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Ada satu hal yang dilakukan Rasulullah kalau pagi-pagi, dan ini bisa kita biasakan dalam rumah. Rasul itu dalam hadis riwayat Muslim dari sampaikan oleh Samurah bin Jundab, setiap bangun pagi bertanya sesuatu yang mungkin harus kita praktekkan kepada anak kita. Apa Rasul tanyakan? Hal ro'a ahadum minkumul barata ru'ya. Siapakah di antara kalian yang mimpi indah semalam? Tuh lihat, Rasul itu bertanya siapa yang mimpi indah semalam. Ini menarik. Rasul nanya mimpi indah. Jangan pagi-pagi nanya yang serem. Nah, semalam kamu dengar suara gemuruh enggak? Itu tandanya akan terjadi dukhon dalam waktu 40 hari 40 malam, akan terjadi datangnya Dajjal dan segera datang hari kiamat. Ya, kita siap-siap aja. Tuh anak bakalan stres, enggak mau sekolah. Yang ada dia mikir, mah enggak usah sekolah ini mah, gimana kalau aku nikah aja mah, masa Dajjal datang aku masih jomblo kan gitu. Sebagian kayak gitu. Jadi anak-anak justru bukan nggak boleh dapat informasi tentang Dajjal, bukan nggak boleh, tapi waktunya bukan di pagi hari juga. Hadis tentang Dajjal di kiamat itu sahih, kita meyakininya, tapi menyampaikan di pagi hari itu salah timing. Pagi-pagi itu yang happy. Makanya kalau pagi-pagi ada yang bete, kita wajib memberikan mood booster. Rasulullah pernah menemui salah satu sahabat namanya Abdullah bin Umar, didapati dia bete banget, mukanya sedih, ditekuk, ya Allah gitu. Ternyata Abdullah bin Umar mimpi dibawa keliling neraka, dibawa oleh malaikat Malik keliling neraka, dan serem ya, kita pun nggak pengen gitu dibawa keliling neraka walaupun free trial gitu, ogah. Nah itu dialami oleh namanya Abdullah bin Umar. Dia bangun dan keadaan nafas tersengal-sengal, langsung dia bete, dia bingung, akhirnya diceritakan kepada Hafsah. Hafsah ini siapa? Istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Hafsah langsung cerita kepada Rasul. Dan di sini lihat cara Rasul membangun ya mood booster kepada anaknya, kepada sahabat. Rasul langsung mengucapkan kalimat apa dari mimpi buruk tadi?
Kata Rasulullah, ni'mar rajul Abdullah law kana yusallil lail. Sebaik-baiknya laki-laki adalah engkau, wahai Abdullah, sekiranya engkau rajin salat malam. Masya Allah. Abdullah bin Umar yang tadinya bad mood, tiba-tiba dia langsung bergairah, dia langsung wah, berarti aku laki-laki terbaik kalau rajin salat malam. Dia pun bersumpah, demi Allah, sampai hari kiamat, aku tidak akan meninggalkan kebiasaan salat malam. Dan sejarah mencatat, sebagian murid-muridnya bersaksi, murid-muridnya, bahwa gurunya Abdullah bin Umar ini tidak meninggalkan salat malam sampai beliau wafat. Masya Allah. Nah ini harusnya dimiliki. Jadi salah satu peran ayah pagi hari itu mood booster. Nah ibu dalam hal ini membantu proses itu. Dia siap mengajar dan itu mulailah di pagi hari itu dengan kondisi tadi mood booster, mandi udah, senam, silakan. Ya, dengan kita membantu anak kita ya dengan yang namanya happy ya, termasuk di masa pandemi ini seorang ayah juga wajib juga ya menjaga waktunya sesi istirahat untuk melihat ya energizer dengan anak supaya anak tidak candu gadget. Ayah harus ngajak bermain, minimal memberikan suatu hal yang membuat anak-anak tersenyum. Obrolan-obrolan receh boleh diperbanyak, tebak-tebakan boleh, membangun tawa ya, nanya aja yang membuat anak bahagia lah. Nah, menurut kamu kenapa anak babi jalannya nunduk kan gitu? Enggak tahu, Pak. Soalnya dia malu ibu bapaknya babi kan gitu. Jadi anak apa-apa bisa aja gitu. Sekarang papa nanya, kenapa anak kodok jalannya lompat-lompat? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu ya. Karena dia senang ibu bapaknya bukan babi, maka dia lompat-lompat. Ya Allah, papa bisa aja gitu. Sekarang anak kanguru kenapa jalannya lompat-lompat juga? Aku tahu, karena dia seneng kan bapak ibunya bukan babi. Salah. Terus kenapa anak kanguru lompat-lompat? Anak kanguru lompat-lompat namanya juga anak-anak, nak, biasa lompat-lompat. Kamu juga biasa lompat-lompat. Jadi anak-anak itu senang kalau ada dialog-dialog yang ya papa bisa aja, papa bisa aja. Jadi jangan yang serius-serius, dan itu dipraktekkan Rasul. Makanya Rasul menjamin. Nah ini ingat para ayah, ada hadis yang memberi kabar gembira, ini ayah yang luar biasa kayak gini. Kata Rasul gini, ya kullu syai'in laisa lahu fihi min dzikrillah laibun wa lahwun illa. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya sia-sia belaka, kecuali apa pengecualian dari Rasul? Kalau sesuatu itu sia-sia, tapi ada pengecualian yang kata Rasul, mula abatur rajul ma'a ahlihi, canda tawa seseorang kepada anggota keluarganya. Jadi canda tawa pada anggota keluarga itu disukai, bahagia gitu. Maka kita mampu membuat tawa gitu ya. Sahabat Zaid bin Sabit itu salah satu sahabat yang kena jami Al-Quran Al-Karim, juga disebut sahabat yang boleh dibilang ahli dan fikih mawaris. Tapi salah satu akhlak yang dalam keluarga diceritakan oleh salah satu sahabatnya, Sabit bin Ubaid, ya, ma ra'aitu ahadan ajalla idza jalasa ma'al qaumi wala afkaha fi baitihi min Zaid bin Sabit. Saya belum pernah ngeliat laki-laki yang lebih berwibawa, lebih serius saat berada di hadapan kaumnya, namun lebih kocak, lebih menyenangkan saat di rumahnya dibandingkan Zaid bin Sabit. Jadi Zaid ini kata pengakuan sahabatnya, kalau di hadapan koleganya, temannya, dia berwibawa banget, gagah, karismatik. Tapi kalau di hadapan keluarga, dia bapak yang kocak, menyenangkan. Jangan kebalik, ada bapak yang giliran kalau di hadapan teman-temannya ngakak ketawa sampai gitu. Tapi di rumahnya galaknya minta ampun. Sholat, apa kamu? Ini nggak benar. Makanya salah satu keterampilan ayah, ya, salah satunya menjadi sosok yang memberikan hiburan agar hati anak terjaga, itu hiburan, ya. Kenapa ayah, ya, saya bikin buku yang ayah bunda sudah tahu, ya, tadi sudah bacakan Fatherman nih, ya, covernya, ya, tidak ada di toko buku manapun, hanya ada di website www.fatherman.id. Tapi dalam buku ini sebenarnya untuk membantu para ayah, bahwa seorang ayah salah satu perannya adalah sebagai entertainment, memberikan hak anak untuk bermain, mendapatkan permainan. Kenapa begini? Karena sering kali kita mengatakan di masa PJJ ini, anak saya kecandu gadget, Ustadz. Dia udah begini, tapi kita lupa ada hak anak yang membuat dia bisa menghindari dari kecanduan gadget kalau diajak bermain sama ayahnya. Bermain itu salah satu yang diajarkan Rasulullah.
Rasulullah tuh kok bermain sama anak, yang dibangun itu rasa gembira, bukan menang dan kalah. Makanya pernah Rasulullah bertanding dengan anak dari Abbas bin Abdul Muthalib, ya, Bani Abbas. Rasulullah berkata, ya, man sabaqo ilayya falahu kadza wa kadza. Siapa yang dapat hadiah ini dan ini, siapa yang bisa mendahuliku, kata Rasulullah, dapat hadiah ini dan ini. Bayangkan, Rasulullah menantang, siapa yang bisa mendahuliku dalam lomba lari, dapat hadiah ini dan ini. Masya Allah, Rasulullah lari, dikejar sama 3 anak ini, Rasulullah sengaja pelan gitu, dikenai punggungnya, kena. Dan Rasulullah pun senang dipeluk anak ini, masing-masing dikasih hadiah. Masya Allah. Inilah cara Rasul membangun tawa dan kegembiraan di saat bermain. Ingat, bermain dengan anak bukan menang dan kalah. Jangan seru-seru amat. Jangan ada bapak yang mainnya gini, siapa yang bisa megang pundak papa dapat hadiah ini dan ini, ya. Papanya kabur kayak mantan copet, ya. Anaknya sampai stres sendiri. Ye kalah. Ya nggak mau main apa-apa. Ye cengeng, nangis. Nggak boleh. Kapok dia. Jangan main untuk menang. Nih papa kadang-kadang nggak tahu diri. Mentang-mentang dia badminton tingkat RT kan kalah mulu tuh sama warga yang lain. Giliran sama anak, wah, anak sekali semes ya wajar. Anak habis itu nggak mau main sama papa. Ye kalah, papa dilawan. Bukan untuk itu papa main badminton sama anak untuk kan untuk menang. Tapi untuk membangun kegembiraan. Nah, karena anak yang mendapatkan fasilitas tawa selain dari gadget, dia akan memilih hiburan di luar dari gadget. Jadi kalau anak candu gadget, jawabannya satu, karena miskin hiburan. Makanya ayah membantu anak supaya mendapatkan fasilitas untuk berhibur. Ayah bunda melakukan Allah Subhanahu wa taala waktu menunjukkan 8.32. Saya sudah berbicara hampir 1 jam dan itu mungkin sekilas dari apa yang bisa disampaikan sebagai pelajaran buat ayah bunda, buat saya khususnya dan kita semua, khususnya menjaga hati di masa pandemi agar kita tetap bisa menjadi pribadi yang tetap sehat lahir dan batin dan bisa memberikan efek kepada anak-anak kita. Insya Allah kita mampu, ya. Bagi yang bertanya buku, website Fatherman, buku Fatherman, ya silakan cari di website di www.fatherman.id. Ya bagi yang sudah punya dan ingin mengfotokopi, kami persilahkan. Karena intinya buku ini boleh difotokopi tapi tidak boleh dijual, dibagikan untuk dibaca, silakan. Wallahualam bishawab, kami serahkan kembali kepada Ustadz Guntur mungkin untuk ada sesi diskusi dan jawab. Aku qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz. Alhamdulillah. Materi kita tentang kajian mengelola hati dampingi PJJ masa pandemi tadi kurang lebih sudah banyak disampaikan oleh Ustadz Bendri. Ayah bunda dan guru rumah yang dirahmati Allah, nanti setelah ini kita akan melaksanakan tanya jawab dengan Ustadz. Kurang lebih kita batasi untuk open mic ada 2 pertanyaan dengan adab mengacungkan tangan terlebih dahulu, ya. Insya Allah nanti kita akan pilih yang tercepat mengacungkan tangannya. Silakan. 1, 2, 3. Siapa yang bercepat? Ada? Ada ya bunda yang mau bertanya? Silakan acungkan tangannya. Ada Bunda Farhan itu saya lihat. Oh ada. Siap. Silakan untuk Bunda Farhan dari kelas 6 Usman. Waktu dapat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunda. Terima kasih kesempatannya kepada saya. Nah, saya ingin bertanya, selama PJJ ini kan kami berdua ayah ibunya kan bekerja gitu ya. Yang kebetulan karena kerjanya juga di lembaga pendidikan, jadi masih bisa dibawa ke sekolah. Nah di situ tuh kami mengalami kesulitan untuk membagi waktu. Saya bekerja dengan kesibukan saya dan ayahnya juga sama. Terus anak juga dengan PJJ-nya gitu. Jadi agak. Bunda bekerja di mana bunda? Saya kebetulan ini di perpustakaan karena kebetulan memang lagi sedang datang barang gitu ya, banyak pekerjaan. Nah ayahnya juga di lembaga yang sama ya Pak ya, tempatnya juga sama gitu. Cuma anak itu jadi saya cuma mengajarkan nih kerjakan ini gitu ya. Ya
Jadi nah itu bagaimana ya caranya supaya anak itu atau kami itu lebih fokus gitu. Soalnya agak sulit juga, kadang-kadang ada tugas yang tidak dikerjakan gitu. Kadang saya juga jadi lupa gitu. Nah itu gimana sih? Iya. Maksudnya biar Baik. supaya apa sih ya? Kadang kan jadi emosi ke anak juga gitu. Iya. Kamu kerjakan ini, ibu juga kan Iya. sibuk gitu. Iya. Baik, Bunda Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda Farhan dan juga sebagian Bunda yang mungkin punya pertanyaan sama. Kalau saya melihat bahwa memang momen pandemi ketika Allah berikan kesempatan kita untuk bersama-sama di rumah, maka kita harus melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk ya memberikan hak anak yang khawatirnya ketika kita biarkan anak tumbuh tanpa berikan haknya, kita akan mengalami sebut namanya parenting debt atau hutang pengasuhan. Hutang pengasuhan itu kadang-kadang nggak kita sadari, baru kita sadarnya ketika anak dewasa dengan perilaku yang menyebalkan. Nyata banyak momen-momen parenting yang terlewat hanya karena kita dalam hal ini mungkin tidak memprioritaskan untuk urusan terkait dengan anak-anak. Saya yakin kita semua sepakat urusan anak menjadi prioritas kita semua. Tapi ternyata dalam kesehariannya kita ternyata hampir sebagian visi berkeluarga tidak berorientasi kepada bagaimana kebutuhan anak. Saya tidak bermaksud membuat Bunda Farhan atau Bunda lainnya bekerja untuk berpikir mundur. Tapi kalaulah itu menjadi hal yang menjadi visi hidup, menurut saya apa salahnya dipertimbangkan. Karena saya nggak tahu bahwa saya kalau ditanya tentang hal ini, saya termasuk orang yang mengatakan kalaulah memang suami sudah menjalankan peran sebagai qawam dengan pemberi nafkah, mengapa kita harus dalam hal ini tidak menjalankan peran secara maksimal sebagai seorang ibu yang sejatinya ini tidak bisa diulang ketika anak dewasa. Mohon maaf kalau karir gagal bisa diulang. Tapi kalau yang namanya pengasuhan gagal nggak bisa diulang. Yang paling berat maaf banget adalah kita nggak tahu cara menjawab pertanyaan Allah di akhirat nanti. Ketika di awal-awal tumbuh kembang itu kita ternyata tidak hadir di dalam kebutuhan-kebutuhan anak. Padahal doa yang diajarkan oleh Allah kepada anak-anak itu kata Syekh Utsaimin doa yang sangat adil. Robbi fili wali walidayya warhamu makama rabbayani shogiro. Betapa kata Syekh Utsaimin doa ini mengajarkan sebagian besar kita mengharapkan anak-anak memohonkan ampun untuk kita setelah kita wafat. Tapi kita lupa di ujung doa tadi ada sebuah kalimat. Kama robbayani shogiro, sebagaimana mereka mengasuhku di waktu kecil. Dan ini nggak bisa dibuat-buat. Kalau anak merasa waktu kecil yang mengasuhnya adalah neneknya, doa ini nggak make sense buat mereka. Kalau merasa waktu kecil doa ini yang mengasuh adalah pembantunya, nggak make sense. Nanti tuh anak mengganti doanya. Apa kata anak doanya? Robbi fili wali khadimati warhamha kama rabbatni shogiro. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa pembantuku. Sayangilah ia karena pembantuku yang mengasuhku di waktu kecil. Kita protes, loh kenapa bukan mama? Kan doanya, perasaan mama waktu kecil nggak hadir deh. Kan mama di luar. Mama kan bekerja. Nah ini yang saya katakan berat. Kita nggak tahu ini. Saya nggak tahu kalimat ini kalau dirasa menyinggung. Saya mohon maaf banget kalau ternyata ya hal ini. Tapi saya harus sampaikan ini. Kenapa? Karena sudah anak kita dikepung kanan dan kiri. Anak kita di gadgetnya itu. Selama ini kita hanya fokus untuk dalam hal urusan berkaitan dengan nilai matematikanya. Kita lupa ada momen-momen yang dimana kita bisa mengajarkan nilai-nilai. Kita membaca buku, kita bisa berkisah, kita bisa tentang sahabat. Itu yang harus kita lakukan. Ya, itu secara ideal Bunda. Kalau saya ditanya, saya berpikirnya ideal dulu. Berpikir ideal, mau tidak mau harus bicara lagi sama pasangan, sama suami. Mas, kayaknya kita harus bicara lagi deh. Anak sebenarnya prioritas dalam hidup apa enggak sih? Apakah prioritas kita hanya membesarkan gaji, rumah?
Khawatirnya nanti di akhirat kita berat. Kayak kita harus ngomong lagi deh. Terutama ketika anak tumbuh, kita khawatirnya anak besar. Maaf bunda, maaf ayah, saya dalam sehari menangani kasus 50 konsultasi via online. Dalam sebulan 1.500. Salah satu konsultasi yang saya terima rata-rata adalah, mohon maaf, yaitu para suami atau istri yang ketika menikah barulah ketahuan suaminya kasar, suka mukul, dia lelet, dia itu sulit diandalkan. Sementara istrinya emosional, marah. Ternyata setelah ditelusuri, semua perilaku suami-suami atau istri-istri yang menyebalkan, semua bermula dari pola asuh di masa kecilnya. Sebagian besar mengalami hutang pengasuhan. Suatu hari guru saya, Ibu Eli Risman, cerita sama saya. Ini beliau guru saya, pakar parenting yang menjadi jalan munculnya parenting Islami di negeri ini. Dari tahun 98 beliau berjuang dengan Yayasan Kita dan Penuh Hati. Beliau cerita, ya, manggil saya anak, nak, kamu tahu nggak? Ibu ngisi seminar di Bandung itu berbayar, nak. Mahal, tapi banyak sekali, nak. Dalam hal ini orang yang datang. Kira-kira kenapa ya, nak? Saya tahu Ibu Eli nanya ini bukan untuk pamer. Saya cuma bilang, ya tentu karena Ibu pakarnya. Dia senyum, kata Ibu Eli, bukan, nak. Kamu tahu kenapa mereka datang berbondong-bondong? Karena di luar setelah Ibu ngisi kajian, banyak ibu-ibu muda ini yang minta izin ke belakang panggung. Tahu yang mereka minta? Bunda Eli, boleh nggak saya dipeluk? Ya Allah, ternyata dia nggak bisa jadi ibu yang memeluk anaknya. Karena dulu masa kecilnya ibunya nggak pernah meluk dia karena sibuk bekerja. Padahal kebutuhan pelukan itu kebutuhan yang menyamankan. Saya nggak tahu, nangis ibu ini. Nggak pernah, nggak dapet. Apalagi suami nggak pernah dipeluk sama bapaknya, sama ibunya, maka dia menjadi suami yang kasar, nggak peka perasaannya. Istri nangis main gampar aja, padahal dia hafal Quran, hafal hadis, dia tahu hadis tentang memuliakan wanita, karena ada kebutuhan batin dia yang kosong dan itu nggak diisi. Bayangkan tangki jiwa anak kita itu setiap hari butuh SPBU yang mengisi indal ayah dan bunda, tapi tangkinya ini nggak pernah diisi sama kita. Kita sibuk di luar, tangki berjalan ini mencari, akhirnya dapat SPBU palsu. SPBU palsu itulah muncul dalam bentuk internet. Di dalam hal ini ada predator seksual yang ngincer, ada bandar narkoba. Saya safari dakwah ke luar negeri, beberapa negara udah saya kunjungi, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Dan saya kaget di luar negeri, bandar narkoba dan predator seksual sebelum menjalankan misinya, mereka ikut workshop parenting 3 hari. Mereka ikut belajar parenting. Mereka tahu apa yang kosong di jiwa anak kita. Salah satu teknik yang namanya teknik grooming. Saya nggak bisa jelasin deh di sini teknik grooming apa. Tapi anak kita gampang banget dijerat. Jangan heran, anak perempuan banyak udah jadi cabai-cabean, nggak perawan, karena nggak deket sama bapaknya. Sementara dia dapat figur lain. Tahu kasus di Sukabumi? Pelecehan seksual sodomi dilakukan oleh Kang Emon. Silakan cari beritanya. Kawan saya psikolog melakukan investigasi sana. Tahu yang bikin kita kaget? Ketika anak-anak ini diwawancarai sebagai korban, ditanya tentang si pelaku Kang Emon, jawaban mereka apa? Menurut kamu Kang Emon gimana? Alhamdulillah Kang Emon baik. Ngeri, pelaku yang melecehkan mereka dianggap baik. Kang Emon kenapa sih di penjara? Kenapa sih nggak bapak sama mama aja? Mereka kasar, galak, cuek, marah-marah doang. Sementara Kang Emon hadir lagi kita sedih, dia selalu beli makanan, kita butuh nangis diusap. Kalaulah kita dianggap ini, kita nggak apa-apa, Kang Emon kan nangis kita. Penjahat dibela, karena penjahat ini tahu bahwa dibutuhkan anak kita ini bukan uang transferan, bukan pulang bawa hadiah, ini bukan banyaknya uang, tapi jiwanya kosong. Dan kita kan marah-marah di saat gede. Kamu pacaran, kamu ini lah, selama ini tangki jiwa saya mengisi. Mohon maaf banget saya ngomong ini mungkin nyelekit ya, habis ini nggak diundang lagi, bodoh amat dah, biarin. Maksud saya begini, ini saya harus ngomong ini. Ya Bunda Farn saya nggak ada masalah apakah Bunda Farn memilih. Saya bicara ini dari hati-hati. Bunda-bunda ngalami, yuk berpikir idealis dulu.
Walaupun saya tidak membenci, Bu. Saya tahu ada ibu bekerja yang, makanya tadi saya tanya pekerjaannya apa? Apakah urgent kah? Sebagai guru kah? Sebagai tenaga kesehatan kah? Sebagai dokter kah? Sebagai perawat kah? Kalau kerjaan itu tidak urgent banget, tidak butuhkan, lebih baik, Bu, ya kita berpikir untuk apa yang menjadi hak anak kita. Jangan-jangan kita banyak memberikan waktu sisa, energi sisa. Udahlah waktu sisa, emosi kita emosi sisa. Bayangkan anak dapat yang sisa-sisa. Akhirnya marahnya ke anak. Betapa ngeri. Giliran sama pelanggan kita bisa senyum. Kenapa sih giliran sama anak gak bisa senyum? Emang anak kita lebih berhak pelanggan. Saya itu dapat tamparan keras dari adik saya waktu saya jadi ustadz nih. Dulu saya ustadz yang kasar nih. Kalau marah mana? Saya bilang sama adik saya, sholat, Ghazul Fikri. Tapi giliran saya ngajar tuh di kelas waktu itu sama murid saya, senyum. Sampai adik saya suatu hari protes gini, kenapa sih abang bisa senyum sama orang lain sama aku enggak? Kenapa sih abang giliran sama orang lain sabar banget sama aku enggak? Orang lain dikasih senyum, dikasih bunga, adik sendiri dikasih sampah. Disitulah saya belajar bahwa kenapa giliran sama orang lain kita berikan haknya. Padahal anak lebih berhak. Kalaulah, mohon maaf Bunda Farhan dan siapa bunda-bunda lain, kalau kita tahu waktu kita terbatas buat anak, jangan buat anak merasa, tuh giliran pulang ngomelnya sama kita. Orang lain dikasih senyuman, customer diramah-ramahin, iya Pak, bahkan ada customer gebrak meja pun kita masih berikan, bisa brak, iya maaf Pak kami gak bisa berikan kebutuhan Bapak, iya Pak. Giliran anak salah sedikit, mereka sadar, jadi jangan salahkan kalau cinta mereka ke yang lain. Ketika mereka cinta yang lain, kita baru nyesek. Aku yang melahirkannya. Aku yang berjuang nyawa. Tapi kenapa dicintanya ke yang lain? Kenapa lebih dengar kata yang lain? Kenapa sih ketika mama nasihatin bilang, mama so tahu kata temanku gak begitu. Sakit. Kenapa dia bilang kata temannya? Karena kita gak hadir di momen-momen dia butuhkan. Lagi nangis gak ada kita. Anak nangis butuh sandaran jiwa. Bayangkan baginda Nabi SAW ketika ada seorang anak nangis kehilangan burung pipit nama Abu Umair. Sampai rela Rasul dalam hal ini. Ya mohon maaf banget. Rasulullah sampai bela-belain datang. Padahal cuma seorang kepala negara. Kehilangan burung pipit bayangkin. Rasul sampai mengatakan ya Aba Umair ma'falan nugair. Karena Rasul memahami. Anak kalau lagi sedih butuh sandaran jiwa. Siapa yang hadir saat itu itulah superhero-nya. Suatu hari, dan ini saya tidak salahkan, ini kejadiannya sedikit berbeda. Seorang ibu single parent datang ke saya setelah saya ngisi kajian. Dia cerita, Ustadz, saya mohon masukan, anak saya perempuan satu-satunya. Saya udah lama jadi single parent janda. Anak saya mau menikah, dan dia nikah sama pengedar narkoba, Ustadz. Saya udah nasihatin berkali-kali, Ustadz. Ya Allah, kamu buta matamu, nak. Orang itu udah masuk penjara 2 kali, dibebasin sama bapaknya karena bapaknya berduit. Masih mau sama dia, gak ada yang lain kamu, nak. Bersikuku, Ustadz. Saya gak tahu apa dipelet dia. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Waktu itu saya gak tahu kenapa lisan saya menuntun saya ngomong ini. Tiba-tiba saya nanya gini, maaf Bunda, kapan terakhir kali Bunda memeluk anak Bunda? Atau tak kapan terakhir kali Bunda mengusap air mata anak Bunda lagi nangis? Kapan Bunda? Bunda ini dia malah dia nangis. Kemudian dia bilang, Pak, ya Allah Ustadz, enggak pernah Ustadz, malah saya yang sering bikin nangis. Saya kau pulang karena capek, ya Allah nah itu piring enggak dicuci juga, kamu benar-benar itu jemuran diangkat dong, kamu tuh perempuan malas banget sih. Nangis dia sama saya. Nah di situ saya bilang, saat nangis itulah pacarnya yang kita marahi itu dia hadir. Dia cuma mengatakan, kenapa sayang sedih kamu ya? Kita nggak hadir, orang lain hadir. Ingat, anak itu punya rumus. Siapa yang buatku menangis adalah musuhku. Siapa yang buatku tersenyum, tertawa dan mengusap air mataku dialah sahabatku. Coba ya Bunda renungkan, siapa yang membuat anak nangis? Siapa? Kalau itu kita banyak istighfar. Tapi kalau orang lain baru kita bilang, siapa yang buat ketawa? Orang lain. Sempat mengusap air mata orang lain. Jadi mudah-mudahan saya nggak bisa menjawab pertanyaan Bunda. Mohon maaf sekali. Tapi saya hanya ingin mudah-mudahan jadi bahan renungan. Karena sejatinya kurikulum di masa pandemi ini bukan kurikulum sekolah. Kurikulum pandemi adalah kurikulum tentang kelekatan hati.
Kalau ditanya apa kurikulum masa pandemi, kurikulum pandemi adalah membangun kelekatan hati. Jika di saat pandemi, di saat kita dipaksa di rumah berbulan-bulan, hati anak tak terikat juga sama kita, entah cara apa yang membuat kita akan terikat lagi. Bahkan di masa pandemi yang harusnya sering di rumah, buat kita makin dekat. Tapi ternyata buat anak makin bete dan stres, tidak bisa. Maka entah cara apa lagi. Mohon maaf, kalau materi yang lain bisa dikejar Bunda. Tapi hati yang terisi nggak bisa. Kalau saya pakai kaidah para ulama, at-ta'lif qabla ta'rif, ikat hatinya sebelum dikasih tahu. Atau connection before correction. Nggak usah dinasehatin. Yang anak butuhkan adalah bagaimana dia terkoneksi dulu. Rasulullah pernah membiarkan seorang Arab Badui pipis di masjid. Bukan karena Rasul membiarkan kemungkaran. Karena Rasul berusaha untuk berstrategi, menjalin koneksi dulu. Dia ambil air seember disiram. Kemudian disapa dengan senyuman, dipegang pundaknya, diusap. Kemudian setelah itu, dia bertanya kepada orang Badui ini. Orang Badui ini kemudian senyum, disapa dengan ramah. Kemudian setelah itu Rasulullah jelaskan tentang apa yang terjadi membuat Arab Badui ini menyadari kesalahannya. Dan setelah itu dia berdoa, Allahumma arhamni warham Muhammad wala tarham ghairana ahadan. Ya Allah, sayangilah aku dan sayangilah Muhammad. Yang lain jangan kau sayang. Saking sebelnya yang lain dia. Yang lain gak usah disayang. Saya sayang sama Muhammad. Betapa Rasulullah mampu membangun koneksi cinta kuat kepada orang Arab Badui ini. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan. Sekali lagi, manfaatkanlah momen ini. Kalau saya, kepintaran bisa dikejar, tapi hati tertambat, itu yang menjadi esensinya. Makanya bayar hutang dan bayar hutang pengasuhan ini. Mudah-mudahan kita bisa tunaikan itu selagi masa ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Ya. Lagi. Ya. Silakan. Ya mohon maaf Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Sangat tersentuh sekali Ustaz ya jawaban Ustaz. Saya hampir sedikit menyucurkan air mata mendengar jawaban dari Ustaz, Masya Allah. Mungkin juga ayah dan bunda yang lainnya juga merasakan, khususnya mungkin ayah dan bundanya yang sedang bekerja. Ayah dan bunda, Ustaz, mohon maaf, izin satu lagi pertanyaan, Ustaz, boleh? Ya, silakan ayah bunda yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan terlebih dahulu. Ya, Ibu Sri Wiyarti ya, ada Ibu Sri Wiyarti. Ya, silakan untuk Ibu Sri Wiyarti. Aku kami persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Sri. Cukup sedih barusan. Bagaimana memperbaiki pengasuhan yang terlewat? Pernah saya mengalami ini waktu anak pertama 4 tahun saya tidak bekerja gitu. Jadi anak diasuh oleh neneknya dan itu ada fase terlewat sehingga lain dengan anak saya yang diasuh dari awal gitu. Baik Bunda. Bunda yang dimuliakan Allah, memang kami banyak sekali mendapatkan pengaduan tentang yang disebut hutang pengasuhan dan luka pengasuhan. Makanya kami bikin sharing kelas dan mungkin kalau mau menggali lebih dalam, selain dari saya, dari sisi syariah ada psikolog dan pakar kekayaan Ayah Irwan yang rencana kami bikin sharing kelasnya Selasa dan Rabu besok ya, kelas siang dan kelas malam. Kalau mau ingin bergabung silakan, nanti informasinya lihat di room chat. Tapi saya penting menjawab hal ini. Pertama, ketika kita melewati masa di mana anak-anak sudah terlambat, maka hal yang harus kita pikirkan, hutang pengasuhan itu bukan ke anak yang menjadi pikiran kita, bukan. Hutang pengasuhan itu ke Allah, karena Allah menitipkan amanah itu ke kita. Sementara kita tidak jaga yang menjadi haknya. Contoh sederhana gini, ada kucing diamanahkan ke kita orang-orang lain. Kucing ini harus diberikan begini ya Bu. Ya kalau enggak gini-gini, ternyata begitu tuan rumahnya datang yang memiliki ini, ternyata kita bikin dia kurus kering, dia malah jadi enggak doyan makan seperti biasanya. Apa yang kita lakukan? Kita minta maaf sama tuan rumahnya, apa pemiliknya. Maka jadilah ortu yang ketika menyadari ini, perbayar utang itu ke Allah dulu. Allah yang wajib kita tindak, ya Allah. Aku tahu masa-masa anak itu sudah lewat. Dan aku baru menyadarinya. Sementara pengasuhan tidak bisa dipospon. Ibarat argo taksi yang terus ada tagihannya.
Karena itu izinkan aku membayarnya ya Allah. Minimal engkau ridho, ampuni aku ya Allah. Itu dulu. Itu yang harus kita lakukan. Maka kalau kita sadar, dan yang kedua apa hutangnya? Hutang bisa kita lihat dari dua. Satu, ujaran, yang kedua tindakan. Ujaran itu apa? Omongan-omongan anak dan tindakan perilaku-perilaku anak. Dan paling esensi, apakah hutang atau luka? Kalau hutang masih bisa kita bayar, tapi kalau luka sulit, namanya dibasuh. Kalau luka itu indikatornya keperasaan. Contohnya adalah merasa tidak dekat, merasa tidak adil, pilih kasih, benci sama mama. Ini bahaya, karena kalau luka nanti berkaitan dengan dua hal. Satu, jiwa yang akhirnya menjadi inferior. Anak-anak yang mengalami luka pengasuhan biasanya dia matanya tidak berani menatap lawan bicara, cenderung menjadi pribadi yang tertutup, ya. Dan atau yang kedua menjadi pribadi yang sebaliknya ke orang lain, agresif, mudah memukul, mudah marah, gampar, bertindak kasar. Itu bisa, ini luka namanya. Nah, kalau luka yang dialami, maka kita harus membantu biar anak itu mendapatkan bagian dari hak. Salah satu haknya, satu, kalau kita rasa kita punya hutang dan membuat luka dia, maka sering-sering melakukan one on one time. Waktu berdua. Yang kedua, waktu berdua dengan anak, waktu yang membahagiakan, bukan waktu yang dalam hal ini waktu yang bikin stres. Waktu bersama dengan anak, waktu yang bergembira. Ya, happiness together. Jadi salah satunya apa yang kita lakukan? Yang berikutnya tidak usah khawatir, banyak minta maaf, dan minta maaf bukan berarti sekedar karena kita salah. Bahasa maaf adalah bahasa koneksitas kata para ahli. Artinya kita membangun koneksi kembali. Maafin bunda ya nak, bunda banyak kesalahan sama ini. Makanya jangan merasa bahwa kalau maaf itu menjatuhkan harga diri, tidak. Maaf adalah bahasa koneksitas untuk menunjukkan bahwa kita ingin menjalin hubungan. Yang berikutnya adalah melakukan kebaikan yang konsisten dan sering. Jangan langsung berburu-buru untuk menuai hasil. Kalau kita merasa dia tidak dekat sama kita, jangan berpikir untuk langsung berubah. Mohon maaf, ada seorang ibu bilang, Ustadz saya baru sadar, Ustadz saya banyak melakukan hutang Ustadz kepada anak saya, sehingga anak saya udah umur 15 tahun begini-begini. Saya ingin bayar Ustadz. Apa yang saya lakukan? Harus begini-begini Bu, berbuat baik sama anak. Oke. Baru 2 bulan si ibu bilang, Ustadz saya udah berubah 2 bulan, kok anak masih begitu aja ya? Saya bilang, ibu udah berapa berubah Bu? Konsisten nggak? Konsisten Ustadz. Berapa lama? 2 bulan Ustadz. Anak ibu mengalami pengasuhan yang salah berapa lama? 15 tahun Ustadz. Ya nggak sebanding Bu, 15 tahun sama 2 bulan. Kalau mau di fairin, ya 15 tahun. Cukuplah kita meniatkan diri. Yang penting Allah ridho aja dulu Bu, bayar haknya agar Allah ridho. Urusan hasil urusan Allah, karena kita nggak bisa membuka hidayah anak. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kamu tidak bisa ngasih hidayah sama orang kamu sayang, tapi Allah yang ngasih hidayah sama kamu. Allah yang ngasih hidayah. Jadi kita sebenarnya Allah yang ngasih hidayah, itu bukan kita. Jadi kita ini mengikuti aja. Mohon maaf kalaupun kita udah berusaha ternyata keburu meninggal atau anak keburu meninggal dan kita belum sempat melihat perubahan anak, maka kita di akhirat ditanya dan kita mudah menjawabnya. Ya Allah, aku tahu aku punya kesalahan dan aku sudah lakukan apa yang disarankan oleh para ahli. Aku melakukan ini. Tapi hidayah tak juga sampai kepada anakku ya Allah. Engkau lah pemberi hidayah. Allah tidak akan hisab kita. Yang Allah tanya prosesnya bukan hasilnya. Kalau hasilnya baik, prosesnya nggak baik, Allah akan tetap hisab. Ada seorang ibu bangga, alhamdulillah Ustadz anak saya hafal Quran. Gimana cara Bu biar anak hafal Quran? Saya gamparin terus tiap hari kalau nggak hafal. Saya bilang hafalannya jadi pahala tapi gamparnya tetap dihisab. Jadi jangan berpikir hasil. Yang berpikirnya proses. Kalau hasil jadi ukurannya, maka ayahnya Ibrahim lebih mudah masuk surga. Dia bisa mengklaim di hadapan Allah. Wahai Allah, Ibrahim itu anak saya. Ini saya bapaknya. Ya, berarti saya berhak masuk surga dong. Orang Ibrahim anak saya kan, Ibrahim kan ini nabi, bapaknya para nabi. Ini bapaknya para nabi juga. Ini bapaknya para nabi. Nggak bisa. Orang seumur hidup dia nggak ada peran dalam pengasuhannya. Jadi jangan merasa hasil itu jadi patokan. Maka ngeri kalau anak kita soleh bukan karena peran kita. Bu, anak ibu kok soleh banget. Gimana ceritanya Bu? Tahu deh, kayak sekolahnya bagus banget tuh.
Saya mah nggak tahu, saya mah nitip aja sekolah. Tiap hari saya nonton drama Korea itu kan Lee Min Ho lagi seru-serunya itu. Giliran itu kita nonton, anak ini nggak dapat pahalanya. Jadi yang kita kejar itu sekarang usahanya aja, Bu Sri. Yang kita usahanya saja, urusan hasil nggak usah dipikirin. Yang penting konsisten aja. Tapi kan akhirnya kita ada juga batas ini. Saya melakukan kesalahan lagi, Ustadz, nggak ada masalah, nggak ada orang tua yang sempurna. Kalau salah minta maaf lagi. Nggak ada masalah. Kalau salah minta maaf. Kenapa? Anak tidak butuhkan ortu yang sempurna. Anak membutuhkan ortu yang senantiasa meningkatkan kualitas dirinya. Itu yang dibutuhkan oleh anak. Ya Allah alam sawab. Ya, cek. Ya, jazakallah Ustaz. Ibu Sri, mudah-mudahan jawabannya bisa terjawab, ya pertanyaan bisa terjawab, mudah-mudahan. Ustaz, mohon maaf, ini ada pertanyaan dari jamaah kita dari YouTube, Ustaz. Boleh. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu Suratni via YouTube. Pak Ustaz, maaf, saya kan dah biasa ngegas. Nih Pak, kalau nyuruh ke anak habis kalau ngomongnya pelan suka nggak didengar, jadi ngegas deh. Jadinya bagaimana caranya biar anaknya diomongin pelan langsung ngerti. Terima kasih. Iya. Ya, mangga Ustaz. Kenapa kita ngomong ngegas? Karena ngomong pelan nggak dengar, karena kita ngomongnya dari jauh. Anak laki-laki itu jangan ngomong melangkah dan menepuk ketika ngeliat baru ngomong. Ibu di sini, anak laki-laki di sana, nak, sholat. Sampai kapanpun nggak bakal, kenapa? Anak itu nggak fokus. Maksud dia itu fokusnya sama apa yang dia, kalau dia lagi main game. Makanya selama ini kita capek karena salah metodenya. Suatu hari baginda Nabi SAW ketika azan berkumandang bertanya kepada Ali, Aina Anas ya Ali? Di mana Anas wa Ali? Huwa fi kharij, dia lagi di luar. Dia lagi main. Maka Ali menawarkan diri, saya panggil Rasul, nggak usah. Rasul keluar. Ternyata Anas lagi main panah-panahan. Tahu sikap Rasul? Bukan gini, bukan. Rasul duduk dulu ketika lagi mana, lihat. Ketika Rasul melihat itu, Rasul mengatakan, irmu ya Bani Ismail. Fa inna abakum kana romiyan. Terus memanah, wahai keturunan Ismail. Kakek moyangmu seorang pemanah. Melihat Rasul dari situ semakin semangat anak-anak. Setelah mereka udah puas, Rasul mengatakan asami'tumul azan. Kalian dengar azan nggak? Dengar. Kalau gitu kita teruskan sholat dan boleh lanjutkan setelah sholat. Bayangkan nggak ada satu pun bantah. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke dunia anak-anak. Makanya kalau anak lagi main, gabung dulu. Ini tekniknya namanya teknik yang namanya ngeluarin air dari kuping. Ibu kemasukan air. Tahu caranya? Bukan dikorek-korek. Masukin air lagi baru keluarin. Berarti kalau anak lagi main duduk di sampingnya. Asik banget ya kayaknya. Itu apa sih nak? Oh, nah azan enggak? Ini kamu dengar enggak ya? Sholat dulu gimana? Mau. Selama ini mamahnya lagi megang remote nonton drama Korea, lagi nonton sinetron India. Anak sono, azan, susah, azan sholat. Mamanya aja remote enggak dilepas. Letakkan remote, jalan ke anak, tepuk pundaknya, sambil bilang, main. Asik banget nih. Apa sih nak? Ini namanya apa? Ini namanya kalau sholat dulu gimana? Coba praktekkan. Insya Allah nggak perlu ngegas lagi. Ya, wallam sawab. Iya. Praktek ya Ustaz ya. Berarti kita harus banyak belajar lagi dengan kegiatan parenting ini. Apakah Ustaz, jangan dulu ditutup Ustaz ya. Kita nanti akan foto bersama dengan Ustaz, alhamdulillah. Boleh. Kalau tadi nanti Ustaz sedikit berkomentar, nggak diundang lagi. Malah kami berharap Ustaz nanti bisa hadir di sekolah kami untuk mengisi kajian. Kami sangat menunggu sekali kedatangan Ustaz dari tahun-tahun lalu malah. Mudah-mudahan nanti Ustaz bisa hadir nanti insya Allah Ustaz ya, kalau pandemi kita sudah berakhir, kami tunggu kedatangan Ustaz nanti di sini. Ustaz, karena memang melihat dari waktu yang sudah lewat jam 9,
Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz telah mengisi kegiatan parenting ini, dan juga mohon maaf kepada ayah bunda yang mungkin banyak sekali pertanyaan yang masuk baik via chat ataupun via YouTube, dan juga mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam hati bunda yang belum tersampaikan. Mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa bertemu lagi dengan Ustadz secara ini Ustadz ya, secara langsung, tidak secara daring. Kami sangat berharap sekali Ustadz bisa datang ke kami. Alhamdulillah kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengurus parenting SDIT Mentar Ilmu Karawang. Alhamdulillah kegiatan parenting ini kerjasama dengan para pengurus parenting. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang alhamdulillah sudah hadir baik di via YouTube ataupun via Zoom ini, serta juga ada dari Instagram dan juga Facebook. Ayah dan bunda beserta Ustadz yang dirahmati Allah, sebelum nanti ditutup kita akan foto bersama dulu dengan Ustadz. Insya Allah nanti akan dipimpin oleh pas kita. Silakan. Dan juga Ustadz mohon izin juga kita juga mohon doa dari Ustadz. Mudah-mudahan nanti di acara penutup ini kami mohon Ustadz berkenan untuk mendoakan kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, mudah-mudahan juga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Dan juga Ustadz, insya Allah kegiatan kita hari ini tidak hanya parenting saja, sedikit info juga insya Allah nanti pukul 3 kita akan melaksanakan sholat tahajud secara virtual berjamaah. Masya Allah, Masya Allah. Iya, maka Ustadz silakan kita akan foto bersama dulu Ustadz ya. Baik. Silakan untuk host. Sudah siap? Ya, bentuk Bapak dan Ibu yang ada di rumah silakan juga dibuka videonya. Nanti kita akan foto bersama dulu. Kita tunggu waktu kurang lebih 1 menit bersama. Silakan. Ya, Ustadz nanti mungkin untuk foto bersama kita diakhiri saja. Kita doa dulu mungkin Ustadz, boleh ya? Baik, baik. Mangga Ustadz. Baik, ayah bunda melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita di ujung acara ini berdoa bermunajat kepada Allah. Mohon dengan sungguh-sungguh atas rahmatnya Allah, kebaikannya Allah untuk diri kita dan keluarga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Engkau maha tahu bahwa kami hadir dalam kajian online ini semata-mata dalam rangka memperbaiki kualitas diri kami, dalam rangka memperbaiki diri kami agar menjadi orang tua yang amanah. Ya Rob, kami tahu bahwa banyak sekali kesalahan kami lakukan. Betapa kami tanpa sengaja sering melukai hati anak-anak kami. Tanpa kami sadari bahwa ada lisan kami yang mungkin membuat jiwa mereka tergores, atau ada sikap-sikap kami buat mereka merasakan bahwa kami mengabaikannya. Sungguh kami tidak ingin bahwa mereka justru merasa kami adalah orang tua yang buruk bagi mereka, ya Rob. Ya Rabbana, berikan kami kesempatan untuk perbaiki diri kami. Kami tidak ingin kehilangan aset kami. Kami ingin anak kami menjadi aset akhirat kami, di mana kami mendapatkan salah satu bagian penting dalam hidup kami, yaitu mendapatkan doa dari anak-anak yang soleh. Ya Rabbana, kami ingin berusia panjang dan ketaatan kepadamu, agar kami bisa memandang dan melihat anak-anak kami tumbuh sebagaimana yang kami harapkan. Kami ingin ya Rabbana, di saat ajal datang menjemput kami telah menuntaskan tugas-tugas kami sebagai orang tua, telah cukup membawa bekal iman, dan izinkan kami saat ajal datang menjemput mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbana, izinkan kami saat ajal datang menjemput membawa kalimat tauhid la ilaha illallah, kalimat yang kami bawa saat mati dan kami tegakkan saat kami hidup. Kami berlindung kepadamu dari kematian yang hina. Kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Kami berlindung kepadamu dari kematian di saat kami melakukan dosa dan maksiat. Kami berlindung kepadamu dari kematian di saat itu anak-anak kami terluka jiwanya karena kami yang mengabaikan atau kasar kepadanya. Kami berlindung kepadamu jika ada hati-hati anak-anak kami yang terluka disebabkan keegoisan kami, dan kami tidak sempat membayar saat ajal datang menjemput, ya Rabbana.
Sungguh kami mengharapkan agar bisa masuk surga sekeluarga bersama pasangan kami, bersama anak-anak kami, bersama keturunan kami, bersama ayah bunda serta karib kerabat kami, dan izinkan kami di akhirat berjumpa dan kekasih hati kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kami cintai ya Rob. Izinkan kami diakui sebagai umat ya Rob. Izinkan kami bisa memandang wajah Rasul yang indah. Izinkan kami bisa mengusap tangan Rasul yang begitu lembut dan bisa melihat dan berbincang-bincang dengannya di surga nanti ya Rabbana. Sungguh betapa kami sangat merindukan ya Rabbana. Ya Rabbana, sungguh kami sadari mengasuh anak di era kekinian sangatlah berat. Sementara Engkau sebaik-baiknya penjaga. Izinkan kami ya Rabbana untuk menjadi orang tua yang amanah. Izinkan kami dalam hal ini menjaga anak-anak kami. Dan kami juga meminta kepada Engkau agar menjaga diri kami, anak kami. Menjaga agama kami. Menjaga harta kami. Menjaga kehormatan kami. Menjaga nyawa kami. Menjaga akal kami. Dan Engkau lah ya Rabbana yang bisa kami harapkan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum bila taufik subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita foto bersama dulu. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran semuanya atas ilmu yang diperoleh hari ini. Insyaallah sangat sekali bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya selaku juga ayah. Apalagi tadi isi kajian Ustaz semuanya memang hampir semuanya kuncinya adalah dari ayah ya. Oleh karena itu untuk ayah dan bunda yang ingin mendapatkan buku dengan judul Fatherman dan juga 6 buku yang lainnya yang tidak bisa saya baca satu-satu, bisa mengunjungi website www.fatherman.id. Insya Allah kita akan koordinir oleh kami semua, insya Allah. Dan juga ayah bunda silakan kita buka juga videonya, kita akan foto bersama insya Allah dengan host kita, dengan operator. Silakan untuk operator agar mengambil foto di laptop. Ya Ustadz, sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Masya Allah luar biasa sekali ilmu-ilmu Ustadz yang Ustadz berikan kepada kami semua. Ini sangat penting sekali buat kita semua, khususnya apalagi di masa pandemi kita ini. Intinya ayah bunda jaga hati ibu ya, jangan dibantu oleh ayah. Insya Allah ayah, jika ayah memperhatikan ibu, ibu juga insya Allah akan memperhatikan anak. Insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Ya, bagaimana ibu, sudah selesai pemotongannya? Sudah. Ya Ustadz, satu kata lagi Ustadz, saya mohon satu kata lagi aja Ustadz, boleh? Boleh berikan pesan-kesan Ustadz untuk kegiatan kita hari ini, khususnya untuk SDIT Mentari Ilmu Karawang. Ya, Masya Allah, jazakumullah katsir ayah bunda. Saya sangat mengapresiasi salah satu yang dilakukan oleh SDIT Mentari Ilmu yang dalam hal ini memberikan hak pengajaran bukan hanya kepada siswa tapi kepada orang tuanya. Justru ini hal yang paling tepat, bahwa di masa pandemi ini justru sasaran tembak dari sekolah adalah bagaimana ortulah lebih banyak dibina dan dibimbing. Lewat program hari ini sebenarnya melibatkan ortu lewat mabit virtual, walaupun saya nggak kebayang teknisnya gimana, tidurnya harus dipantau kah gitu ya, atau mungkin dalam hal ini ya kita melapor bagaimana nanti saat malam ya, tapi ala kulli hal apapun itu upaya untuk menyeragamkan spiritualitas bersama-sama dari upaya elementari ilmu ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena kita menyadari bahwa tidak ada yang bisa menguatkan dan melekatkan hati kita kepada anak kita kecuali Allah. Wal allafa baina qulubihim, surah Al-Anfal 63. Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinallaha alafa bainahum. Ya, dialah Allah menyatukan hati. Kalau kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati mereka, gak bakalan bisa. Allah yang menyatukan hati. Kita boleh terpisah.
jarak dan waktu bersama anak, dengan guru, dengan teman-teman, tapi hati akan selalu terikat karena Allah yang mengikat hatinya. Program ini sangat luar biasa dan saya berterima kasih menginspirasi saya untuk melakukan juga di tempat yang lain. Jazakallahu khair. Ya, Masya Allah. Jazakallah Ustaz atas pesan-pesannya. Alhamdulillah dengan pesan dan kesan terakhir dari Ustaz dan juga tadi sudah ditutup dengan doa. Mungkin kita sudah berada di ujung acara kita, penutupan. Sekali lagi saya khususnya atas nama pembawa acara atau moderator, mohon maaf jika ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kurang lebih itu hanyalah dalam kekurangan diri saya. Karena sebagainya kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk ayah bunda, sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran yang telah menyempatkan waktu juga mengikuti kajian parenting hari ini, maksudnya virtual. Dan Ustadz, sekali lagi kami tunggu kehadiran Ustadz di SDIT Elementari Ilmu Karawang. Mudah-mudahan, insya Allah Ustadz, gulai kakap siap sedia. Insya Allah. Senang banget dengarnya. Iya. Ya, sekali lagi saya undur diri atas nama moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan mari kita tutup dengan ucapan hamdalah kegiatan kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, ayah bunda kami ingatkan kembali jangan lupa pukul 3 dini hari kita akan melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Pastikan anak-anak juga beserta ayah dan bunda yang hadir hari ini juga untuk melaksanakan bangun dan insya Allah kita akan pantau untuk melaksanakan sholat tahajudnya. Iya ya, ayah dan bunda, saya selaku pembicara mundur diri, mohon maaf sekali lagi dan insya Allah kita akan berjumpa lain di lain waktu. Terakhir kata, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.